Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami, channel yang membahas mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Dan pada video kali ini saya ingin berbagi mengenai perubahan undang-undang atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang pada video sebelumnya sudah pernah kita bahas mengenai beberapa jabatan ataupun jabatan fungsional bisa diangkat langsung tanpa tes sebagai ASN, seorang tenaga honorer dan pegawai tidak tetap bisa diangkat langsung sebagai ASN tanpa seleksi. Hanya verifikasi data dan validasi ijazahnya. Tetapi Bapak Ibu bisa diingat ini kalau memang perubahan undang-undang ini disetujui oleh DPR. Ini sudah masuk ke dalam pembahasan tingkat 1 dan tinggal ke pembahasan tingkat 2 dan disetujui. Ini baru masuk ke pembahasan tingkat 1 di DPR. Kalau memang nanti di DPR disahkan ataupun disetujui dengan butir-butir perubahan undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, ada poin-poinnya yang kemarin pada video kemarin sudah kita bahas. Hanya pada video ini ingin membahas mengenai jabatan-jabatan apa saja yang memang termasuk ke dalam tenaga honorer ataupun tenaga non-PNS yang bisa diangkat langsung tanpa tes, hanya verifikasi dan validasi ijazah ataupun datanya saja. Baik, kita lihat jabatan-jabatan apa saja yang memang termasuk ke dalam ASN tanpa tes. Ini kita lihat di ayat yang ketiga. Kita baca di ayat yang kedua dulu ya. Yang kedua, yang dimaksud dengan verifikasi dan validasi data adalah kegiatan pemeriksaan kelengkapan administrasi tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, pegawai pemerintah non-PNS negeri, dan tenaga kontrak yang dilakukan oleh BKN dan atau kementerian lembaga terkait. Validasi data melalui pemeriksaan dengan tujuan tertentu dilakukan untuk mencegah terjadinya data kepegawaian fiktif. Ini hanya verifikasi ataupun dicek data agar tidak terjadi kepegawaian ataupun pegawai fiktif. Yang ketiga, ayat yang ketiga, yang termasuk bidang fungsional administrasi dan pelayanan publik lainnya adalah meliputi daftar jenis jabatan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, pegawai pemerintah non-pegawai negeri, dan tenaga kontrak yang secara terperinci sebagai berikut. Ini ada ratusan, ada puluhan, ini di sektor pendidikan. Di sektor pendidikan, inilah jabatan-jabatan kalau memang nanti perubahan undang-undang tersebut disahkan oleh DPR, inilah di sektor pendidikan yang bisa diangkat langsung secara tanpa tes dengan mempertimbangkan masa kerja yang paling lama duluan. Inilah jabatan-jabatan di sektor pendidikan. Yang pertama di dosen, guru TK, guru kelas, guru penjaskes, sampai dengan yaitu serta tenaga kependidikan lainnya sampai juga penjaga sekolah. Ini sudah termasuk ke dalam penjaga sekolah. Dan ada juga guru bidang studi lainnya tata usaha sekolah. Ini ada puluhan jabatan di sektor pendidikan. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Dan ini di sektor kesehatan. Di sektor kesehatan ada dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, bidan, perawat, sampai dengan nutrisionis dan serta tenaga kesehatan lainnya.
Nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri ini yang ada di sektor kesehatan. Kalau memang perubahan undang-undang tersebut dan butir-butirnya yang sudah pernah kita bahas di video sebelumnya disahkan oleh DPR, maka dengan jabatan-jabatan ini bisa dikatakan bisa diangkat sebagai ASN tanpa tes, hanya verifikasi dan validasi datanya saja. Tetapi dengan mempertimbangkan tenaga honorer yang masa kerjanya paling lama duluan. Dan di sektor administrasi ataupun tenaga teknis, inilah jabatan-jabatan di tenaga teknis yang bisa diangkat kalau perubahan undang-undang tersebut disahkan. Ini ada ratusan jabatan-jabatan di bidang teknis sampai dengan penyuluh dan ada ratusan sampai ke bawah. Ini bisa dilihat sendiri sampai dengan serta tenaga teknis administrasi. Banyak, ini ada ratusan di bidang teknis, ada ratusan jabatan yang memang bisa diangkat kalau memang perubahan undang-undang tersebut disahkan oleh DPR. Nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri dan baca sendiri apakah jabatan Bapak Ibu termasuk ke dalam rancangan undang-undang tersebut ataupun perubahan undang-undang yang sedang dibahas di DPR. Dan di bidang sektor penyuluh, ini di sektor pertanian, Bapak Ibu bisa lihat sendiri juga ini ada puluhan jabatan di sektor pertanian. Ini ada penyuluh pertanian, tenaga harian lepas, dan tenaga harian bantu. Ini Bapak Ibu bisa baca sendiri nanti apakah jabatan tersebut adakah termasuk jabatan Bapak Ibu yang sedang diemban sekarang. Inilah butir-butir ataupun jabatan-jabatan yang diperinci dan diperjelas yang dimaksud dengan jabatan fungsional ataupun pelayanan publik di saat perubahan undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Beginilah ataupun inilah video yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon untuk didukung, di-subscribe channel kami agar mendapatkan video-video terupdate lainnya mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.